Dunia ini punya takdirnya sendiri. Ada yang bilang takdir adalah garis lurus, sesuatu yang sudah tertulis. Tapi bagaimana jika takdir itu sebuah mantra, bisikan-bisikan yang terukir di udara, di rumput, di setiap detak jantung supporter? Ada satu tempat di Inggris Utara, di sebuah kota pelabuhan yang punya rahasianya sendiri. Di sana merah bukan sekedar warna. Mereka adalah janji. Mereka adalah pengorbanan. Merah adalah bisikan yang tak pernah mati. Kota itu namanya Liverpool. Dan ceritanya bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang darah, keringat, dan air mata yang membentuk sebuah kepercayaan. Kalian mungkin tahu ceritanya, tapi kalian tidak tahu mantranya. Kalian tidak tahu bagaimana satu klub bisa bangkit dari abu, dihantam tragedi, dicaci maki, dan tetap menemukan jalan pulang. Kalian tidak tahu bagaimana mereka menjual legenda mereka hanya untuk membeli waktu. Kalian tidak tahu bagaimana mereka menertawakan ketidakmungkinan. Ini bukan cerita tentang gol-gol indah. Ini bukan cerita tentang trofi yang berkilauan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah klub menjadi sebuah kepercayaan, bagaimana sebuah tribun menjadi sebuah gereja, dan bagaimana suara 50.000 orang bisa mengalahkan takdir itu sendiri. Ingat kata-kata ini. Ini bukan cuma tentang sepak bola. Ini adalah hidup dan mati. Seseorang pernah mengucapkannya, dan dia tidak bercanda. Kutipan ini akan kita dengar lagi jauh di masa depan, ketika sebuah trofi akhirnya kembali pulang. Dan saat itu kalian akan mengerti. Halo dulur dan kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di video ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Kisah ini dimulai dengan pertengkaran yang melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tahun 1892, Everton, salah satu klub paling sukses di masanya, berselisih dengan pemilik stadion mereka, John Holding. Holding bukan cuma pengusaha biasa, dia seorang visioner, seorang brewing master, dan seorang politisi. Dia juga ketua Everton saat itu, tapi ambisinya terlalu besar. Dia ingin menguasai stadion Anfield sepenuhnya dan menaikkan sewa. Everton menolak. Mereka bilang, kami tidak akan menjadi boneka. Maka Everton memutuskan untuk pergi. Mereka
pindah ke Stanley Park, membangun stadion baru yang sekarang kita kenal sebagai Goodison Park. Mereka pikir Holding akan menyerah. Mereka pikir Anfield akan kosong. Tapi mereka salah besar. Holding adalah orang yang penuh ambisi dan mungkin sedikit dendam. Dia masih punya Anfield, sebuah stadion yang kosong. Dia tidak mau itu sia-sia. Dengan nyali yang gila, dia membuat keputusan. Dia akan membentuk klub baru. Dia tidak punya pemain, tidak punya pelatih, tidak punya apa-apa kecuali sebuah stadion. Pada tanggal 15 Maret 1892 lahirlah Liverpool Association Football Club. Awalnya mereka dicemooh, dijuluki The Team of the Misfits, tim yang dibangun dari nol, dari pemain-pemain yang ditolak klub lain, pemain-pemain yang dibawa oleh Tom Watson, pelatih mereka, sebagian besar dari Skotlandia, sehingga mereka dijuluki Team of the Match. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki klub lain. John Holding yang punya nyali. Mereka memainkan pertandingan pertama mereka melawan Rotherham Town. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan mereka menang 7-1. Itu seperti sebuah takdir yang sudah digariskan. Musim pertama mereka bermain di divisi Lancashire. Mereka tidak terkalahkan. Mereka langsung promosi. Lalu mereka promosi ke divisi 1. Dalam waktu 2 tahun, mereka dari nol menjadi tim divisi utama. Keajaiban? Mungkin. Tapi itu baru permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Setelah masa-masa awal yang penuh kejutan, Liverpool mengalami pasang surut. Mereka sempat beberapa kali juara liga di awal abad ke-20. Tapi perlahan-lahan mereka kehilangan arah. Di era 1950-an mereka terpuruk. Selama 12 tahun mereka bermain di divisi 2. Klub besar dengan sejarah besar tapi terperosok dalam kegelapan. Liverpool adalah raksasa yang tertidur. Sampai akhirnya di tahun 1959 ada seorang pria Skotlandia datang. Rambutnya disisir rapi dengan mata yang tajam dan kata-kata yang lebih tajam lagi. Namanya William Bill Shankly. Shankly bukan cuma pelatih. Dia adalah seorang filsuf, seorang revolusioner. Ketika dia datang, dia melihat sebuah klub yang kehilangan jiwanya. Stadionnya bobrok, fasilitasnya kuno. Shankly melihat semua itu dan dia tidak mundur. Dia melihat potensi. Dia melihat sebuah kota yang haus akan kebanggaan. Dan dia tahu untuk membangun kembali klub ini, dia harus membangun kembali keyakinan. Bill Shankly bilang, tujuan saya di Liverpool adalah menciptakan benteng yang tidak bisa ditembus. Kami sudah punya bentengnya. Yang kami butuhkan hanyalah tembok dan prajuritnya. Shankly mulai bersih-bersih. Dia membuang 24 pemain tim utama di musim pertamanya. Dia tidak peduli dengan nama besar. Dia hanya peduli dengan mentalitas. Dia merekrut pemain-pemain muda yang lapar. Seperti Ian Seth, John dan Ron Yates. Dia
membangun tim dari nol dengan filosofi yang jelas, kerja keras, mental baja, dan menyerang. Tapi yang paling revolusioner dari Zheng bukan taktiknya, tapi bagaimana dia menyatukan para penggemar dengan para pemain. Dia membuat The Cop, tribun legendaris yang menjadi jantung dan jiwa klub. Zheng percaya bahwa supporter adalah bagian dari tim. Dia menciptakan simbiosis yang tidak ada di klub lain. Zheng mengatakan, di Liverpool, para pemain dan supporter adalah satu. Kami bermain untuk mereka dan mereka bernapas untuk kami. Zheng ingin menciptakan sebuah identitas, sebuah himne. Dia mendengar sebuah lagu di radio, lagu musikal dan dari Rodgers dan Hammerstein. Dia langsung tahu lagu itu sempurna. You Never Walk Alone. Dulu itu hanya lagu. Zheng mengubahnya menjadi sebuah sumpah, sebuah mantra. Di bawah Zheng Liverpool bangkit. Mereka juara divisi 2, juara Piala FA untuk pertama kalinya dalam sejarah klub di tahun 1965. Mereka juara Liga. Liverpool bukan lagi tim yang tersingkir. Mereka adalah raksasa. Fondasi telah diletakkan. Zheng tidak hanya memberikan trofi, dia memberikan keyakinan. Dia memberikan jiwa, mengubah Liverpool dari klub sepak bola menjadi sebuah agama. Dan dari sini, cerita tentang dominasi dan tragedi akan dimulai. Setelah Bill Shankly pensiun pada tahun 1974, banyak yang khawatir. Pertanyaannya menggantung di udara Anfield. Siapa yang bisa menggantikan sosok sebesar dia? Shankly bukan cuma pelatih. Dia adalah seorang penceramah. Pria yang memeluk fans dan memaki lawan. Dia adalah jiwa klub. Jawabannya ada di sampingnya selama bertahun-tahun. Seorang pria pendiam yang selalu bekerja di balik layar, mengamati dan mencatat setiap detail. Namanya Bob Paisley. Banyak yang meragukan Paisley adalah antitesis dari Shankly. Shankly flamboyan, Paisley kalem. Shankly suka pidato, Paisley lebih suka mengamati dalam diam. Tapi Shankly tahu apa yang dia lakukan. Dia menunjuk Paisley asisten yang paling setia sebagai penerusnya. Paisley adalah seorang arsitek. Shankly meletakkan fondasi dan Paisley akan membangun istana di atasnya. Jika Shankly adalah seorang penceramah, Paisley adalah seorang arsitek. Dia membangun mesin kemenangan yang tak terhentikan. Selama 9 tahun, Paisley tidak hanya membawa Liverpool kembali ke puncak. Dia menjadikan mereka penguasa dunia. Di bawah kepemimpinannya, Liverpool meraih 6 gelar Liga Inggris, 3 Piala Liga, 1 Piala UEFA, dan yang paling gila, 3 Piala Eropa. Cikal bakal Liga Champions modern. Dominasi itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari filosofi sepak bola yang revolusioner. Liverpool memainkan gaya sepak bola yang cepat dengan operan 1-2 yang mematikan dan tekanan tinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 bintang. Mereka adalah satu kesatuan
yang kohesif. Setiap pemain tahu perannya. Mereka mempraktikkan umpan cepat, umpan silang akurat, dan terus bergerak. Sistem ini dikenal sebagai boot room, di mana para pelatih dan staf termasuk Pasley, Joe Fagan, dan Ronnie Moran akan duduk bersama, menganalisis taktik, dan mengembangkan strategi yang sulit ditandingi. Pasley punya mata yang jeli untuk transfer. Dia tidak membeli pemain mahal, tapi dia membeli pemain yang tepat. Dia mendatangkan Terry McDermott dari Newcastle seharga 175 pounds, dan dia menjadi gelandang produktif yang tak terhentikan. Lalu ada Alan Hansen dari Partick Thistle seharga 100.000 pounds, dan dia menjadi salah satu back terbaik di dunia. Dan Graham Souness dari Middlesbrough, seorang gelandang dengan fisik baja dan mentalitas pemenang. Namun, transfer paling jenius adalah ketika dia menjual Kevin Keegan, idola Klopp, ke Hamburg pada tahun 1977. Banyak yang marah, banyak yang tidak mengerti, tapi Pasley melihat kesempatan. Dengan uang hasil penjualan Keegan, dia mendatangkan Kenny Dalglish dari Celtic. Pasley pernah bilang, menjual Kevin adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia ingin pergi ke Jerman, tapi kami harus menggantikannya. Kenny Dalglish adalah pemain terbaik di Inggris. Sesederhana itu. Dalglish yang dijuluki King Kenny adalah transfer yang mengubah segalanya. Dia tidak hanya menggantikan Keegan, dia melampaui Keegan. Dalglish bukan cuma pemain hebat, dia adalah simbol seorang pangeran yang datang dari Skotlandia dan menjadi raja di Liverpool. Kutipan dari Kenny Dalglish, Liverpool adalah sebuah agama, bukan klub sepak bola. Di bawah Pasley, keyakinan itu semakin kuat. Mereka menguasai Inggris dan menaklukkan Eropa. Final Piala Eropa 1977, Liverpool mengalahkan Borussia Mönchengladbach 3-1. Itu adalah Piala Eropa pertama mereka. Lalu final 1978 melawan Club Brugge. Dalglish mencetak satu-satunya gol kemenangan. Dan di final 1981 mereka berhadapan dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Itu adalah pertandingan yang berat. Real Madrid punya nama besar, tapi Liverpool punya mentalitas. Alan Kennedy mencetak gol kemenangan, dan Liverpool kembali menjadi raja Eropa. Bob Paisley akhirnya pensiun di tahun 1983. Siapa lagi yang bisa melanjutkan dominasi ini? Jawabannya lagi-lagi ada di dalam staf pelatih. Joe Fagan, asisten Paisley, mengambil alih. Banyak yang meragukan, tapi Fagan adalah bagian dari DNA Liverpool. Dia tahu sistem, dia tahu filosofi. Di bawah Fagan, dominasi itu tidak surut. Di musim perdananya 1983-1984, Liverpool meraih treble yang luar biasa. Juara Liga Inggris, juara Piala Liga, dan yang paling dramatis, juara Piala Eropa. Final Piala Eropa di Roma melawan AS Roma di kandang mereka sendiri. Atmosfernya sangat intimidatif. Fans Roma memaki, berteriak, dan mencoba
memecah konsentrasi Liverpool. Pertandingan berjalan seimbang, skor 1-1 hingga perpanjangan waktu. Pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti. Kiper Liverpool, Bruce Grobbelaar, melakukan jig legs ikoniknya, mencoba mengalihkan perhatian penendang penalti Roma. Strategi itu berhasil. Frankie Vercauteren dan Francesco Graziani gagal mencetak gol. Alan Kennedy sekali lagi menjadi pahlawan. Dia mencetak gol penentu dan Liverpool juara. Di era Paisley dan Fagan, Liverpool seperti mesin yang tak terkalahkan. Mereka bermain dengan satu tujuan, menang. Mereka tidak hanya menang, mereka mendominasi. Tim ini punya mentalitas yang luar biasa. Mereka tidak panik. Mereka selalu menemukan cara untuk menang. Bahkan ketika semua orang sudah menyerah, mereka adalah simbol kesuksesan. Mereka adalah the Kings of Europe. Tapi seperti semua kisah epik, selalu ada titik balik yang kelam. Sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Setiap cerita dominasi memiliki titik baliknya sendiri. Ada momen ketika takdir berbisik, bukan lagi janji kemenangan, melainkan bisikan duka. Liverpool yang telah terbang tinggi di atas Eropa akan jatuh. Bukan karena lawan, bukan karena taktik yang salah. Mereka jatuh karena sebuah tragedi. 2 kali, dan luka itu akan mengubah klub ini selamanya. Tahun 1985, final Piala Eropa. Liverpool, sang raja bertahan, berhadapan dengan raksasa Italia Juventus. Pertandingan itu seharusnya menjadi puncak perayaan sepak bola. Tapi yang terjadi adalah bencana. Di Stadion Heysel, Belgia, sebuah stadion tua yang tidak layak menjadi tempat terjadinya kerusuhan. Sebelum pertandingan dimulai, ketegangan antara supporter Liverpool dan Juventus memuncak. Sebuah insiden kecil memicu kekerasan. Supporter Juventus mencoba mundur, namun terperangkap. Tembok stadion ambruk menimpa mereka. 39 orang meninggal dunia. Sebagian besar adalah supporter Juventus. Ribuan lainnya terluka. Dunia menatap Liverpool dengan amarah dan kecewa. Sebagai hukuman, semua klub Inggris dilarang bermain di kompetisi Eropa selama 5 tahun. Liverpool karena menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dihukum selama 6 tahun. Kutipan seorang Joey Fagan, "Kami pergi ke sana untuk memenangkan trofi, tapi kami pulang dengan kehampaan dan kesedihan yang tak terlukiskan." Fagan, sang manajer, mengundurkan diri tak lama setelah kejadian itu. Bencana ini adalah pukulan telak. Liverpool kehilangan kesempatan untuk bersaing di panggung Eropa yang telah lama mereka dominasi selama bertahun-tahun. Tapi mereka tidak tahu bahwa luka yang lebih dalam, lebih pribadi sedang menunggu. 4 tahun kemudian, 15 April 1989, semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest di Hillsborough Stadium, Sheffield. Hujan, keramaian, dan euforia sepak bola. Tapi ada sesuatu yang salah. Polisi dalam upaya mengendalikan kerumunan
membuka gerbang keluar yang mengarah ke tribun yang sudah penuh sesak. Ribuan supporter terhimpit, tidak bisa bernafas. Anak-anak, remaja, orang dewasa, semua terjebak. 96 supporter Liverpool tewas. 96 nyawa melayang di dalam stadion yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan. Ini bukan kecelakaan, ini adalah kelalaian. Tapi selama bertahun-tahun media Inggris, terutama tabloid The Sun, menyalahkan para korban. Mereka memfitnah supporter Liverpool sebagai pencuri, mabuk, dan tanpa tiket. Kebohongan itu menyayat hati, melukai keluarga korban, dan merobek kepercayaan pada institusi. Di tengah kesedihan yang tak terbayangkan itu, seorang pria tampil sebagai pahlawan bagi kota. Kenny Dalglish. Saat itu ia menjabat sebagai manajer sekaligus pemain. Dalglish tidak hanya fokus pada timnya, ia fokus pada manusianya. Ia menghadiri setiap pemakaman korban, mengunjungi setiap keluarga, memberikan penghiburan, dan menunjukkan bahwa klub ini peduli. Kenny Dalglish bilang, "Saya tidak bisa mengatakan kepada para keluarga korban, saya akan berada di sana setiap hari, karena saya harus menjadi manajer, tapi saya akan melakukannya, dan saya melakukannya. Itu adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan." Liverpool akhirnya memenangkan Piala FA di akhir musim itu. Mereka mengalahkan Everton di final yang emosional, tapi beban itu terlalu berat. Dalglish akhirnya mengundurkan diri. Klub ini terluka, tapi luka itu menyatukan mereka. You'll Never Walk Alone bukan lagi cuma lagu. Itu adalah sumpah. Sumpah untuk saling mendukung, tidak peduli seberapa gelap jalannya. Tragedi Hillsborough mengubah segalanya, bukan hanya untuk Liverpool, tapi untuk sepak bola Inggris. Stadion-stadion di Inggris direformasi, tribun berdiri diganti dengan kursi. Namun yang terpenting, tragedi ini menjadi perjuangan seumur hidup bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Justice for the 97 menjadi slogan, menjadi sebuah janji yang tak akan pernah dilupakan. Setelah tragedi, setelah air mata, Liverpool memasuki masa yang paling sulit, era tanpa trofi. Selama bertahun-tahun mereka mencoba, mereka berjuang, tapi gelar juara Liga Inggris selalu lolos. Manchester United mendominasi, Arsenal mendominasi, tapi Liverpool tetap di sana. Mereka memang tidak juara liga, tapi mereka tetap tim yang punya nyali. Musim Liga Champions 2004-2005, perjalanan Liverpool jauh dari mulus. Di bawah manajer baru Rafael Benitez, mereka berada di grup yang sulit bersama AS Monaco, Deportivo La Coruña, dan Olympiakos. Nasib mereka ditentukan di pertandingan terakhir. Mereka harus mengalahkan Olympiakos dengan selisih 2 gol untuk lolos ke babak gugur. Saat itu skor masih 1-1 dan waktu hampir habis. Di menit-menit akhir, Steven Gerrard mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Gol itu bukan hanya gol, itu adalah sinyal bahwa sesuatu yang tidak terduga sedang menunggu di depan.
di babak 16 besar mereka menyingkirkan Bayer Leverkusen. Di perempat final mereka mengalahkan tim tangguh Juventus. Dan di semifinal mereka bertemu dengan tim super Chelsea yang dilatih oleh Jose Mourinho. Pertandingan berjalan ketat. Di leg kedua, Luis Garcia mencetak gol. Sebuah gol kontroversial yang kemudian dikenal sebagai Ghost Goal. Gol itu membawa Liverpool ke final. Jalan yang mereka tempuh penuh dengan keraguan, tapi juga penuh dengan semangat yang tak menyerah. Akhirnya final tiba melawan AC Milan, tim terbaik di Eropa saat itu. Milan punya nama-nama besar, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kakak, dan Andriy Shevchenko. Di sisi lain, Liverpool punya tim yang dibilang mediocre dengan Steven Gerrard sebagai kaptennya. Babak pertama pertandingan terasa berat. Maldini mencetak gol di menit pertama. Lalu Hernan Crespo mencetak 2 gol lagi. Skor 3-0 untuk AC Milan saat jeda babak pertama. Sebuah pertanyaan muncul. Pertandingan selesai bukan? Media, fans, bahkan beberapa pundit sudah menuliskan kekalahan Liverpool. Namun, di ruang ganti Stadion Atatürk, di balik pintu tertutup, keajaiban sedang dirajut. Ruang ganti terasa hening. Putus asa, Rafael Benitez, sang manajer, tahu dia tidak bisa hanya bicara soal taktik. Dia harus membangun kembali mentalitas. Ia memberikan pesan yang singkat dan penuh arti. Jika kita mencetak 1 gol dalam 15 menit, kita akan kembali ke permainan. Ia menginstruksikan perubahan taktik, memasukkan Dietmar Hamann untuk memperkuat lini tengah. Namun, yang paling penting, 2 kapten Liverpool, Steven Gerrard, dan wakil kapten Jamie Carragher yang dikenal dengan semangatnya yang membara, berteriak kepada rekan-rekannya, "Kita tidak boleh malu. Kita harus berjuang untuk fans yang datang jauh-jauh. Kita tidak boleh malu di hadapan mereka." Lalu Gerrard bicara dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata, "Saya tidak bisa melihat wajah kalian setelah ini. Kita tidak boleh membuat mereka kecewa. Kita tidak boleh pulang dengan kekalahan memalukan. Kita akan berjuang. Kita akan mencetak gol demi mereka. Jika kita bisa mencetak 1 gol, kita akan menang." Kata-katanya sederhana, tapi menggerakkan. Itu adalah janji yang tulus dari seorang kapten kepada tim dan para supporter. Babak kedua, semuanya berubah. Di menit ke-54, Gerrard mencetak gol pertama dengan sundulan yang menakjubkan. Seluruh stadion bergemuruh. Lalu 2 menit kemudian, Vladimir Smisser mencetak gol kedua. Lalu keajaiban terjadi lagi. Gattuso menjatuhkan Gerrard di kotak penalti. Penalti untuk Liverpool. Xabi Alonso menembak. Penendangannya ditepis, tapi dia langsung menyambar bola rebound dan mencetak gol. Skor 3-3 hanya dalam 6 menit. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di saat-saat terakhir, Shevchenko mendapatkan peluang emas. Tendangannya dari jarak dekat dihalau oleh kiper Jerzy Dudek dengan cara yang luar biasa. Itu adalah penyelamatan yang akan dikenang sepanjang masa.
pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti. Di bawah tekanan yang luar biasa, kiper Dudek melakukan tarian aneh untuk mengalihkan perhatian penendang penalti Milan, yang kemudian dikenal sebagai Dudek Dance. Strategi itu berhasil. Dudek menepis 2 tendangan penalti dan Andriy Shevchenko menjadi penendang terakhir. Dudek menepis tendangannya dan Liverpool menjadi juara. Kemenangan itu bukan cuma kemenangan, itu adalah pernyataan bahwa semangat itu tidak pernah mati, bahwa mantra itu masih ada, bahwa Liverpool tidak pernah menyerah. Itu adalah kebangkitan dari keterpurukan, sebuah pengingat bahwa di tengah kegelapan cahaya bisa muncul. Keajaiban Istanbul adalah titik balik, pengingat bahwa takdir bisa diubah. Liverpool sudah kembali. Setelah mukjizat di Istanbul, Liverpool kembali berjuang. Mereka nyaris juara Liga di bawah Brendan Rodgers. Tapi lagi-lagi mereka gagal di menit-menit akhir. Masa-masa kelabu itu terasa tak ada ujungnya. Hingga akhirnya pada tahun 2015 seorang manajer asal Jerman datang. Rambutnya gondrong, kacamata tebal, dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Namanya Jurgen Klopp. Klopp datang dengan energi yang luar biasa. Ia datang bukan cuma untuk melatih, tapi untuk membangun kembali keyakinan. Ia menolak menyebut Anfield sebagai stadion. Ia bilang itu adalah rumah. Jurgen Klopp bilang, ini bukan stadion, ini adalah rumah. Dan Klopp bukanlah tribun, itu adalah detak jantung klub ini. Kita harus menjadi tim yang memainkan sepak bola yang ingin dilihat oleh para penggemar kita. Klopp langsung mengubah segalanya, bukan dengan uang, tapi dengan filosofi. Ia memperkenalkan gegenpressing, gaya bermain yang cepat, intens, dan menekan lawan sejak bola hilang. Itu adalah gaya sepak bola yang merefleksikan semangat kota Liverpool. Pekerja keras, tidak kenal lelah, dan selalu berjuang. Ia membangun tim yang luar biasa dengan pemain-pemain yang ia poles menjadi bintang. Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Trio ini dikenal sebagai trio Firmansyah, dengan Mohamed Salah sebagai The Egyptian King, Sadio Mane disebut The Mane Man, dan Roberto Firmino Bobby Dazzler. Mereka membentuk serangan yang mematikan, cepat, dan tak terduga. Perjalanan Klopp tidak mudah. Di musim 2017-2018, mereka berhasil mencapai final Liga Champions di Kiev melawan Real Madrid. Tapi takdir tidak berpihak pada mereka. Di awal pertandingan, Mohamed Salah cedera bahu akibat terjatuh setelah berduel dengan Sergio Ramos. Itu adalah pukulan telak, kehilangan bintang utama mereka. Di babak kedua, kiper Loris Karius melakukan 2 kesalahan fatal. Salah satu umpan tangannya dipotong oleh Karim Benzema dan masuk ke gawang. Lalu tembakan Gareth Bale yang tidak terlalu keras lolos dari tangannya. Mereka kalah 3-1. Kekalahan itu memilukan, tapi Klopp tahu itu bukan akhir. Justru sebaliknya, ia membawa timnya kembali lebih kuat, lebih lapar. Di
di musim berikutnya 2018-19 mereka mengumpulkan 97 poin di Premier League. Sebuah rekor luar biasa. Mereka hanya kalah 1 kali sepanjang musim. Tapi itu tidak cukup. Manchester City di bawah Pep Guardiola meraih 98 poin dan menjadi juara. Liverpool harus puas di posisi kedua. Sekali lagi merasakan pahitnya kegagalan. Namun di panggung Eropa mereka tidak terhentikan. Mereka kembali melaju ke final Liga Champions. Di semifinal mereka berhadapan dengan Barcelona. Di leg pertama mereka kalah 3-0. Semua orang menganggap perjalanan mereka sudah berakhir. Tapi tidak bagi Liverpool. Di leg kedua di Anfield, keajaiban terjadi. Dengan keunggulan 3-0, Liverpool membalikan keadaan menjadi 4-0. Itu adalah momen yang tak akan pernah terlupakan. Momen yang kembali menegaskan mantra "You'll never walk alone". Final Liga Champions 2019 di Madrid melawan Tottenham Hotspur. Di final itu mereka tidak memberi kesempatan. Mohamed Salah mencetak gol cepat dari titik penalti dan Divock Origi mencetak gol kedua di akhir pertandingan. Mereka menang 2-0 dan menjadi juara Eropa. Puncak emosi itu terjadi saat Jordan Henderson, kapten, mengangkat trofi. Itu adalah momen yang dinantikan selama 14 tahun sejak tragedi Istanbul. Momen penebusan atas kekalahan di Kiev. Puncak dari perjalanan panjang ini adalah di tahun 2020. Setelah kekecewaan di musim sebelumnya, mereka kembali dengan tekad baja. Mereka memulai musim dengan luar biasa. Mencetak rekor demi rekor. Mereka memenangkan 26 dari 27 pertandingan pertama mereka. Mereka tak terkalahkan selama 44 pertandingan di Liga. Mereka membangun selisih poin yang sangat jauh dengan tim lain. Mereka tidak lagi bisa dikejar. Akhirnya setelah 30 tahun mereka menjadi juara Premier League. Trofi itu datang saat pandemi. Supporter tidak bisa merayakannya di stadion. Tapi mereka merayakannya di jalanan, di rumah, di hati mereka. Jordan Henderson, kapten yang menggantikan Gerrard, mengangkat trofi itu. Itu adalah puncak dari perjalanan panjang. Perjalanan yang penuh dengan luka, pengorbanan, dan kesetiaan. Dan saat itu sebuah kutipan kembali bergema. Kutipan yang kita dengar di awal. Ini bukan cuma tentang sepak bola. Ini adalah hidup dan mati. Kutipan itu diucapkan oleh Bill Shankly. Dan ketika Klopp akhirnya juara, ia bilang, ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang hidup. Apa yang terjadi di sini itu adalah hidup. Sepak bola adalah hal paling penting di antara hal-hal tidak penting lainnya. Mantra itu masih ada. Jadi inilah Liverpool. Bukan hanya klub sepak bola, tapi sebuah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas bisa bangkit dari keterpurukan. Kisah tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kisah tentang bagaimana tragedi bisa menjadi kekuatan. Kisah
tentang mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Bill Shankly yang menanamkan jiwa, hingga Bob Paisley yang membangun dinasti, dari tragedi Heysel dan Hillsborough yang mengukir luka dan persatuan, hingga keajaiban Istanbul dan akhirnya revolusi Jurgen Klopp. Liverpool adalah sebuah takdir yang mereka ciptakan sendiri, bukan dengan uang, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan keyakinan bahwa di tengah badai, di tengah kesulitan, mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Dan itulah misteri di balik takdir merah mereka, bisikan yang tak pernah mati. You'll never walk alone. Gelar-gelar ini adalah bukti dari keganasan Liverpool. Mereka meraih 19 kali gelar Liga Inggris, 6 kali Liga Champions, 8 kali Piala FA, 10 kali Piala Liga Inggris, 4 kali Piala Super UEFA, 1 kali Piala Dunia antar klub FIFA, 3 kali Piala Europa League, dan 16 kali Community Shield. Kisah Liverpool adalah bukti bahwa sepak bola lebih dari sekedar permainan. Ia adalah cerminan hidup, penuh kemenangan yang manis, kekalahan yang menyakitkan, dan keajaiban yang tak terduga. Liverpool mengajari kita bahwa setiap kekalahan adalah awal dari kebangkitan. Setiap air mata adalah janji untuk kembali. Mereka adalah bukti hidup dari mantra yang mereka nyanyikan. Ketika segalanya terasa mustahil, ketika semua orang meragukan, di sana, di Anfield, di setiap sudut kota Liverpool, bisikan itu selalu ada. Bisikan yang mengingatkan kita semua, kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Jadi itulah kisah dari perjalanan salah satu klub Big Six di Inggris, Liverpool. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya kita bahas apa lagi? Tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.